Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita masih mempelajari tentang materi SPLTV. Namun, pada metode kali ini adalah metode eliminasi dan metode gabungan. Nah, tujuan dari kita mempelajari metode eliminasi dan gabungan ini adalah yang pertama, nantinya kalian dapat menentukan penyelesaian SPLTV dengan menggunakan metode eliminasi dan gabungan. Kemudian yang kedua, kalian juga dapat terampil menerapkan metode eliminasi dan gabungan dalam penyelesaian masalah kontekstual tentang SPLTV. Nah, untuk yang pertama adalah metode eliminasi. Bagaimana sih cara menyelesaikan soal SPLTV dengan menggunakan metode eliminasi? Caranya adalah dengan menghilangkan salah satu variabel pada dua buah persamaan. Nah, metode ini dilakukan sampai tersisa satu buah variabel saja. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah dari metode eliminasi. Yang pertama adalah pilih bentuk peubah atau variabel yang paling sederhana. Kemudian yang kedua adalah eliminasi atau hilangkan salah satu peubah, misalkan X. Kemudian yang ketiga adalah eliminasi salah satu peubah SPLDV, misalnya Y, sehingga diperoleh nilai salah satu peubah. Kemudian untuk yang keempat adalah eliminasi peubah lainnya, misalkan Z, untuk memperoleh nilai peubah yang kedua. Nah, langkah yang terakhir adalah tentukan nilai peubah ketiga, yaitu X misalkan, berdasarkan nilai Y dan Z yang diperoleh sebelumnya. Nah, yang kedua adalah dengan metode gabungan. Bagaimana sih cara menyelesaikan soal SPLTV itu dengan menggunakan metode gabungan? Nah, caranya adalah dengan menggabungkan metode eliminasi dan metode substitusi. Nah, metode ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode eliminasi terlebih dahulu. Lalu kemudian kalian bisa menggunakan metode substitusi. Nah, jadi metode gabungan ini adalah metode campuran antara metode eliminasi dan metode substitusi. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, di sini Ibu mempunyai dua soal. Nah, soal yang pertama itu mengenai metode eliminasi, kemudian soal yang kedua itu mengenai metode gabungan. Nah, untuk soal yang pertama bunyinya adalah tentukan himpunan penyelesaian SPLTV berikut dengan menggunakan metode eliminasi. Nah, bentuk SPLTV-nya adalah persamaan yang pertama adalah 2x min y min z sama dengan 3. Kemudian persamaan yang kedua ada 3x plus y plus 2z sama dengan 13. Kemudian persamaan yang ketiga ada x plus 2y min 3z sama dengan 4. Nah, kemudian untuk soal yang kedua adalah tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel di bawah ini dengan menggunakan metode gabungan. Nah, sistem persamaan linear 3 variabelnya adalah yang pertama, x plus 3y plus 2z sama dengan 16. Kemudian persamaan yang kedua ada 2x plus 4y min 2z sama dengan 12. Kemudian persamaan yang ketiga ada x plus y plus 4z sama dengan 20. Nah, berikut ini adalah pembahasannya. Untuk penyelesaian soal yang pertama, tadi kan di soal kita sudah tahu nih, ada 3 persamaan. Yaitu persamaan pertamanya adalah 2x min y min z sama dengan 3. Kemudian persamaan yang kedua ada 3x plus y plus 2z sama dengan 13. Dan persamaan yang ketiga ada x plus 2y
min 3Z sama dengan 4. Nah, untuk langkah yang pertama adalah kita eliminasikan variabel Y dari persamaan 1 dan persamaan 2, sehingga akan kita peroleh SPLDV. Nah, di sini kita tuliskan persamaan pertama dan persamaan kedua, yaitu 2X min Y min Z sama dengan 3. Kemudian persamaan kedua ada 3X plus Y plus 2Z sama dengan 13. Nah, karena di sini kita akan mengeliminasi variabel Y, maka kita jumlahkan persamaan pertama dan persamaan kedua, dan menghasilkan 5X plus Z sama dengan 16. Ini merupakan persamaan keempat. Langkah yang kedua adalah eliminasi variabel Y pada persamaan 2 dan 3 dengan cara samakan dulu koefisiennya. Nah, di sini karena pada persamaan kedua itu Y bernilai 1 dan pada persamaan 3Y itu bernilai 2, maka pada persamaan 1 itu kita kalikan 2. Dan hasilnya adalah persamaan 2 itu 6X plus 2Y plus 4Z sama dengan 26. Nah, untuk persamaan ketiga tetap karena kita kalikan 1, maka X plus 2Y min 3Z sama dengan 4. Nah, kedua persamaan itu kita kurangkan karena kita akan mengeliminasi variabel Y. Dan hasilnya adalah 5X plus 7Z sama dengan 22. Nah, ini menjadi persamaan kelima. Langkah yang ketiga adalah eliminasikan variabel X pada persamaan keempat dan persamaan kelima. Persamaan yang baru saja kita peroleh tadi. Nah, untuk memperoleh nilai Z, kita tuliskan persamaan keempat dan kelima, yaitu 5X plus Z sama dengan 16. Kemudian, persamaan kelimanya yaitu 5X plus 7Z sama dengan 22. Nah, lalu kedua persamaan itu kita kurangkan. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah min 6Z sama dengan min 6. Kemudian, karena kita akan mencari nilai Z, maka min 6. Min 6 yang ada di ruas kiri itu kita pindah ruaskan ke ruas kanan. Jadi, Z sama dengan 1. Kemudian langkah yang keempat adalah eliminasi variabel Z pada persamaan 4 dan 5 untuk memperoleh nilai X. Nah, tadi kan di langkah ketiga kita mengeliminasi variabel X. Nah, kemudian di langkah keempat kita mengeliminasi variabel Z. Nah, kita tuliskan persamaan kelima dan keempat, yaitu 5X plus Z sama dengan 16. Kemudian 5X plus 7Z sama dengan 22. Nah, pada langkah ini kita kan akan mengeliminasi variabel Z tuh. Nah, di persamaan keempat kan nilai Z-nya adalah 1. Kemudian di persamaan ke-5 adalah Z-nya bernilai 7. Nah, untuk menyamakan, maka kita kalikan tuh biar sama. Nah, di persamaan 4 kita kalikan 7. Kemudian di persamaan kelima kita kalikan 1. Nah, hasilnya adalah yang persamaan keempat 35X plus 7Z sama dengan 112. Kemudian untuk persamaan 5 tetap karena kita kalikan 1, maka hasilnya adalah tetap, yaitu 5X plus 7Z sama dengan 22. Nah, kedua persamaan itu kita kurangkan dan menghasilkan 30X sama dengan 90. Nah, di sini karena kita akan mencari nilai X, maka 30 yang ada di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan, maka menjadi 90 dibagi 30 dan X-nya adalah 3. Nah, selanjutnya adalah kita eliminasi variabel Z
pada persamaan 2 dan 3, yang nantinya kita akan mencari nilai Y atau variabel Y. Nah, kita tuliskan persamaan 2 dan 3 yaitu 3x plus Y plus 2Z sama dengan 13. Kemudian untuk persamaan ketiga ada X plus 2Y min 3Z sama dengan 4. Nah, karena kita akan mengeliminasi variabel Z, maka kita samakan dulu variabel Z-nya. Maka kita kalikan 3 pada persamaan 2 dan kita kalikan 2 pada persamaan ketiga. Nah, menghasilkan persamaan kedua adalah 9x plus 3y plus 6z sama dengan 39. Kemudian untuk persamaan ketiga, hasilnya adalah 2x plus 4y min 6z sama dengan 8. Nah, maka kita jumlahkan karena agar variabel z-nya itu habis. Maka kita jumlahkan, hasilnya adalah 11x plus 7y sama dengan 47. Nah, ini menjadi persamaan ke-6. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita eliminasi kembali variabel z. Namun, kali ini kita eliminasi variabel z pada persamaan pertama dan kedua. Nah, kita tuliskan persamaan pertama dan kedua yaitu 2x min y min z sama dengan 3. Kemudian 3x plus y plus 2z sama dengan 13. Nah, caranya sama seperti tadi. Kita kalikan 2 pada persamaan 1 agar variabel z-nya itu habis. Nah, karena pada persamaan pertama itu z-nya adalah bernilai 1. Kemudian untuk persamaan kedua, kita kalikan 1. Nah, hasilnya adalah 4x min 2y min 2z sama dengan 6. Kemudian untuk persamaan kedua, hasilnya adalah 3x plus y plus 2z sama dengan 13. Nah, lalu kita jumlahkan, karena kita akan mengeliminasi atau menghilangkan variabel z. Nah, kita jumlahkan, hasilnya adalah 7x min y sama dengan 19. Nah, ini menjadi persamaan ke-7. Nah, kemudian langkah yang terakhir adalah kita eliminasi variabel x pada persamaan ke-6 dan ke-7 tadi yang baru saja kita dapatkan. Nah, untuk memperoleh nilai y, karena nilai x dan nilai z-nya tadi kan kita sudah menemukan nilainya. Nah, tinggal yang y-nya belum, tinggal variabel y-nya belum. Maka kita eliminasi variabel x pada persamaan ke-6 dan ke-7. Nah, dituliskan 11x plus 7y sama dengan 47. Kemudian untuk persamaan ke-7-nya adalah 7x min y sama dengan 19. Nah, karena kita akan mengeliminasi variabel x, maka kita samakan dulu x-nya. Maka pada persamaan ke-6 itu kita kalikan 7, dan pada persamaan ke-7 kita kalikan 11. Maka hasilnya adalah 7x 77x plus 49y sama dengan 329. Kemudian untuk persamaan ke-7 adalah 77x min 11y sama dengan 209. Nah, kemudian persamaan kedua itu kita kurangkan agar variabel x-nya itu hilang atau habis. Maka hasilnya adalah 60y sama dengan 120. Nah, y-nya sama dengan 2. Dari mana 2? Dari 120 dibagi 60. Karena tadi kan awalnya 60 itu bentuknya perkalian di ruas kiri. Kemudian kita pindah ruaskan ke ruas kanan menjadi pembagian, maka hasilnya adalah 2 untuk nilai y-nya. Nah, jadi himpunan penyelesaian dari SPLTV pada soal ini adalah 3, 2, dan 1. Dengan x bernilai 3,
Y-nya adalah 2 dan Z-nya adalah bernilai 1. Nah, selanjutnya adalah penyelesaian nomor 2. Nah, tadi di soal persamaannya adalah persamaan yang pertama. Ada X plus 3Y plus 2Z sama dengan 16. Kemudian untuk persamaan kedua, ada 2X plus 4Y min 2Z sama dengan 12. Kemudian untuk persamaan ketiga, ada X plus Y plus 4Z sama dengan 20. Nah, pada soal kedua kan kita disuruh untuk menyelesaikan dengan metode gabungan atau metode campuran. Nah, langkah pertama adalah kita eliminasikan salah satu peubah dalam SPLTV tadi sehingga kita memperoleh SPLDV. Nah, pada langkah gabungan ini kita menggunakan dua metode. Karena namanya juga metode gabungan, maka kita menggunakan metode substitusi dan eliminasi. Nah, di sini kita samakan dulu salah satu variabelnya. Misalkan di sini Ibu akan menyamakan variabel X. Maka pada bersamaan ke-1 kita kalikan 2. Kenapa dikalikan 2? Karena nilai X pada persamaan 1 itu bernilai 1. Kemudian untuk persamaan kedua kita tetap karena nilai X-nya sudah 2. Kemudian untuk persamaan ketiga kita juga kalikan 2 karena nilai X-nya itu adalah 1. Kita akan merubah nilai X-nya menjadi 2. Nah, maka akan memperoleh hasil persamaan pertama adalah 2X plus 5Y plus 4Z sama dengan 32. Kemudian untuk persamaan kedua, hasilnya adalah 2X plus 4Y plus 2Z sama dengan 12. Kemudian untuk persamaan ketiga, hasilnya adalah 2X plus 2Y plus 8Z sama dengan 40. Nah, langkah yang kedua adalah kita eliminasikan peubah X pada persamaan pertama dan persamaan kedua yang tadi kita sudah samakan nilai X-nya. Nah, maka kita tuliskan 2X plus 6Y plus 4Z sama dengan 32. Kemudian untuk persamaan keduanya kita tuliskan yaitu 2X plus 4Y min 2Z sama dengan 12. Nah, kedua persamaan itu kita kurangkan, maka hasilnya adalah 2Y plus 6Z sama dengan 20. Nah, ini persamaan ini atau SPLDV ini akan menjadi persamaan keempat. Nah, langkah yang ketiga adalah kita eliminasikan peubah X pada persamaan kedua dan ketiga. Nah, tadi kan di langkah kedua kita eliminasikan peubah X, tapi pada persamaan ke-1 dan kedua. Nah, pada langkah ketiga, kita eliminasikan peubah X, masih sama, tetapi pada persamaan kedua dan ketiga. Caranya sama seperti tadi, kita tuliskan persamaan kedua dan ketiga terlebih dahulu, yaitu 2X plus 4Y min 2Z sama dengan 12. Kemudian persamaan ketiganya adalah 2X plus 2Y plus 8Z sama dengan 40. Nah, kedua persamaan itu kita kurangkan. Nah, menghasilkan 2Y min 10Z sama dengan min 28. Nah, ini menjadi persamaan kelima. Kemudian langkah yang keempat adalah dari persamaan 4 tadi kita jadikan Y sama dengan atau 2Y sama dengan untuk melanjutkan langkah berikutnya atau untuk mensubstitusikan langkah selanjutnya. Nah, kita tuliskan persamaan keempat tadi yang sudah kita ketahui, yaitu 2Y ditambah 6Z sama dengan 20. Nah, karena kita akan mencari Y sama dengan atau 2Y sama dengan, maka 2Y sama dengan
6Z-nya kita pindah ruaskan ke ruas kanan, maka menjadi bernilai negatif. Maka hasilnya adalah 2Y sama dengan 20 min 6Z. Nah, ini menjadi persamaan keempat yang baru untuk mensubstitusikan langkah selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita substitusikan persamaan keempat tadi yang baru saja kita peroleh, atau yang 2Y tadi, ke persamaan kelima. Maka kita tuliskan persamaan keempat tadi yang baru itu, kita tuliskan 2Y min 10Z sama dengan min 28. Nah, itu adalah persamaan kelima, kita tuliskan. Kemudian kita masukkan nilai 2Y. Nilai 2Y itu kita ganti menjadi persamaan keempat tadi yang baru kita peroleh, yaitu 20 min 6Z min 10Z sama dengan min 28. Kemudian min 6Z sama dengan min 28 min 20. Nah, kenapa menjadi min 16Z? Karena min 6Z dikurangi 10Z. Nah, jadi min 16Z. Kemudian 20-nya seperti biasa kita pindah ruaskan ke ruas kanan. Nah, sama dengan min 16Z sama dengan min 48. Nah, maka nilai Z-nya adalah 3. Dari mana? Dari min 48 dibagi min 16. Karena kita kan mau mencari nilai Z nih. Maka min 16 yang ada di ruas kiri itu kita pindah ruaskan ke ruas kanan. Nah, di ruas kiri kan tadi min 16-nya adalah kali Z. Nah, karena kita mau pindah ruaskan ke ruas kanan, maka menjadi pembagian. Nah, nilai Z-nya adalah 3. Nah, langkah yang selanjutnya adalah kita substitusikan lagi nilai Z ke persamaan 4 untuk mendapatkan nilai Y. Nah, kita tuliskan persamaan keempat yang awal tadi kita peroleh, yaitu 2Y plus 6Z sama dengan 20. Kemudian 2Y plus 6 dikali 3. Kenapa 3? Karena tadi kan kita sudah memperoleh nilai Z-nya. Nah, maka variabel Z di sini kita ganti menjadi nilai yang tadi kita peroleh. Nah, kemudian sama dengan 20. Kemudian 2Y plus 18 sama dengan 20. Nah, kemudian 2Y sama dengan 20 min 18. Seperti tadi, 18-nya kita pindah ruaskan ke ruas kanan, maka menjadi bernilai negatif. Kemudian 2Y sama dengan 2, karena 20 dikurangi 18, maka hasilnya adalah 2. Nah, Y-nya adalah nilainya 1. Kenapa 1? Karena 2 dibagi 2 sama dengan 1. Kenapa 2 dibagi 2? Karena tadi kan awalnya masih 2Y. Nah, karena kita mau mencari nilai Y, jadi 2-nya dipindah ruaskan ke ruas kanan. Yang tadinya perkalian, maka kita pindah ke ruas kanan menjadi pembagian. Nah, maka menghasilkan nilai Y yaitu 1. Kemudian langkah yang terakhir, kita substitusikan nilai Y dan Z ke salah satu persamaan SPLTV. Nah, di sini Ibu menggunakan persamaan pertama. Nah, persamaan pertamanya adalah X plus 3Y plus 2Z sama dengan 16. Kemudian variabel Y dan Z-nya kita ganti menjadi nilai yang tadi sudah kita ketahui. Berapa? Nah, nilai Y-nya adalah 1 dan nilai Z-nya adalah 3. Nah, kita masukkan tuh variabel Y sama Z-nya. Kita gantikan menjadi nilai yang sudah kita ketahui. Nah, maka dituliskan X plus 3 dikali 1, karena 3Y kan, Y-nya kan sudah diganti itu menjadi 1, maka 3 kali 1. Kemudian plus
2 dikali 3 sama dengan 16. Nah, kemudian X plus 3 plus 6 sama dengan 16. Kemudian X plus 9 sama dengan 16. Kemudian X sama dengan 16 dikurangi 9. Seperti biasa tadi kan pindah ruas. Nah, kemudian memperoleh hasil X sama dengan 7. Jadi, himpunan penyelesaian SPLTV di atas atau pada soal nomor 2 adalah 7, 1, 3 dengan nilai X-nya adalah 7, nilai Y-nya adalah 1, dan nilai Z-nya adalah 3. Nah, di sini Ibu mempunyai dua permasalahan lagi nih. Tolong kalian kerjakan ya sebagai tugas. Nah, kalian kerjakan menggunakan metode eliminasi dan gabungan. Untuk soal yang pertama, kalian hanya menggunakan metode eliminasi. Untuk soal yang kedua, kalian kerjakan dengan metode gabungan. Nah, selamat mengerjakan.